Amang Inang, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada Selasa, tanggal 21 Mei 2024, tertulis dari Lukas pasal 10 ayat 5. Kalau kamu masuki rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Dan ini adalah satu bagian dari ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid di samping 12 murid yang lain untuk memberitakan Injil, dan Yesus mengutus mereka dua orang untuk masuk ke dalam satu perkampungan atau satu daerah. Bapak Ibu, apa yang mau kita lihat dari firman ini? Sebelum ke sana, saya mau cerita. Sejak kecil kami sudah diajarkan untuk masuk atau keluar rumah itu bunyi. Barangkali banyak kita yang melaksanakan tradisi yang seperti itu. Bunyi yang dimaksud adalah ketika hendak keluar rumah, dia harus permisi, dan ketika masuk ke rumah dia harus mengatakan sesuatu perkataannya. Apakah mengatakan horas, salam, atau dia memanggil salah seorang yang ada dalam rumah itu. Apakah mak, pak, kak, siapa yang ada dalam rumah itu, yang jelas harus bunyi. Damai sejahtera kah atau salam. Bapak Ibu, kita mau melihat di sana pentingnya satu sapaan, pentingnya satu interaksi bagi orang lain ketika kita masuk atau keluar dari satu ruangan. Dan waktu Yesus mengutus 70 murid tadi, dia mengutus dua orang untuk ke daerah-daerah memberitakan Injil. Dia mengatakan pergilah dan tak usah bawa bekal. Nanti masuklah ke dalam rumah dan makan dan minumlah bersama-sama dengan mereka di sana. Ya, dan jangan memberi salam di saat perjalanan, katanya. Justru di ayat 5 di Lukas 10 ayat 5 ini, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kau masuk ke dalam satu rumah, ucapkanlah salam damai sejahtera bagimu. Kita sangat tertarik dengan teman kita, ya, teman kita beragama lain. Itu mereka selalu mengatakan ucapan yang sangat menghangatkan dan harus dibalas. Assalamualaikum, maka harus dibalas dengan waalaikumsalam. Itu artinya satu interaksi yang menghangatkan satu hubungan atau saling berbicara. Itu perlu ditiru, ya, perlu ditiru bagi kita. Bahkan di telepon saja mereka selalu mengucapkan itu dan selalu dijawab dengan baik. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang yang mengikut Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebagai murid-murid ke-70 orang itu. Kalau kamu masuki rumah, ucapkanlah salam damai sejahtera bagi rumah ini. Karena itu bukan hanya masuk rumah, ya, sebenarnya, tapi ketika kita bertemu dengan orang, saya kira ada respon yang positif, respon yang baik, dan bahkan kita setuju dengan apa yang dikatakan di tradisi bangsa kita, ya, bangsa Indonesia, salam, senyum, sapa, 3S, ya. Itu sangat penting dalam kehidupan kita supaya jangan ketika kita bertemu dengan orang bicut, muka bengkok lapan, maka kita tidak akan menjadi berkat. Tapi berusahalah tampil positif dengan ucapan dan mimik wajah dan gaya kita, supaya apa? Damai sejahtera itu ada di hati kita, dan damai sejahtera itu ada bagi orang yang mendengarkannya. Nah, kelanjutan dari Lukas 10 ayat 5 ini, dia selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau damai sejahteramu diterima di rumah itu, artinya dijawab, ya, maka damai sejahtera akan tinggal di rumah itu. Tetapi ingat, kalau damai sejahtera yang kau ucapkan tidak diterima, maka damai sejahtera itu akan kembali kepadamu. Maka tidak ada ruginya.
kamu tidak rugi, dan orang yang mendengar seharusnya tidak rugi. Tapi ketika dia tidak menerima, dia menolak, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka hari ini mari kita biasakan untuk mengatakan hal-hal yang positif. Kuasa perkataan, damai sejahtera bagi kamu. Salam begitu ya. Jadi salam itu bukan berarti hanya interaksi kita dengan orang lain, dengan manusia lain, tapi bagaimana kita hidup berdamai dengan diri kita, khususnya diri kita, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan alam sekitar kita, berdamai dengan Tuhan tentunya, ya kan. Salam itu adalah damai sejahtera yang tinggal di hati kita untuk kita ucapkan dan kita bagikan. Sebab damai sejahtera itu adalah buah-buah roh yang dicurahkan kepada kita dalam perayaan-perayaan kita Pentakosta. Sudah diingatkan bahwa kita masing-masing telah menerima roh supaya kita tidak takut kemana saja, tapi Tuhan memberikan keberanian bagi kita, termasuk ketika melangkahkan kaki kita kemana saja seperti murid yang tadi. Tuhan membekalinya dengan mengatakan, kalau kamu masuk ke dalam satu rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Maka biasakanlah, mari kita biasakan amang-inang mengucapkan hal-hal yang membangkitkan semangat dan membawa damai sejahtera. Hari ini mari beraktivitas dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan saya akan menyampaikan bagi kita. Saya tidak sempat tadi renungan di rumah, saya hanya baca ayatnya, dan ini saya mengingat-ingat dan saya berbagi tentang renungan itu, supaya mari kita sepanjang hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, dan damai sejahtera bagi saya. Kiranya Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita. Saya ini di ruang hadi ini, mari kita bersatu dulu ya kan, kita merenung tentang firman Tuhan. Damai sejahtera bagi saudara, damai sejahtera bagi saya, damai sejahtera bagi kita, dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dialah yang mencurahkan roh untuk mengerti damai sejahtera dalam diri kita. Salam, Tuhan memberkati.